Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Nurmansah, CGP Angkatan 11, SD Negeri Air Tenang, Kabupaten Aceh Tamiang. Saya akan melakukan demonstrasi kontekstual proses coaching untuk supervisi akademik bersama coach dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Pak Irwansyah? Alhamdulillah Pak, baik, sehat. Alhamdulillah, baik Pak. Sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya akan berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bapak dengan si coach nantinya. Namun, sebelum Bapak memulai percakapan, ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi, agar Bapak juga tahu, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah, saya harapkan dalam proses percakapan nanti, Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya, Bapak juga sudah memiliki potensi inti dari coaching yang meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap dalam proses percakapan Bapak ketika melakukan sebuah coaching, Bapak jangan lupa menerapkan alur dari tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab, yaitu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak. Bagaimana, bisa dipahami Pak? Ya Pak, baik, saya paham. Oke. Baik Bapak, kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai untuk proses coaching, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak? Ya Pak, tentu boleh. Baik, untuk pertanyaan pertama nih, Bapak kira-kira potensi coaching yang mana sih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nantinya? Untuk potensi yang akan saya kembangkan Pak, nantinya saya ingin mengembangkan ada dua hal Pak. Yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Baik, luar biasa. Mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nantinya? Baik. Rencananya nanti saya untuk kompetensi yang saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif, yaitu supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coaching saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui. Baik. Memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach nantinya. Nah, Bapak, untuk yang pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian, kira-kira yang menjadi tolak ukur yang bagaimana sih terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti? Kalau untuk indikator Pak, indikator keberhasilan yang ingin saya tuju itu yang pertama, bahwa nanti
dalam Koci, saya menerapkan alur tirta secara runtut. Kemudian saya akan menggali ide-ide dari Koci agar beliau menemui solusi apa permasalahan yang beliau temui. Ya, baik Bapak. Semoga dari indikator yang Bapak sampaikan tadi terkait prosesnya meliputi tirta, kemudian ide-ide solusi dari Koci bisa tergali secara maksimal dan semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Hanya itu Bapak yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya Bapak silahkan bisa memulai percakapan dengan coachingnya. Dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian Bapak sudah ditentukan tadi. Oke, baik Pak, terima kasih. Sudah siap? Siap Pak. Silakan proses coachingnya dimulai. Baik, siap Pak. Assalamualaikum Pak Irwan, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang jumpa Pak Apri lagi hari ini. Baik, baik. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak, baik. Begini Pak, saya kemarin ingin sharing-sharing nih sama Bapak. Oh iya, tentang masalah yang saat ini yang lagi saya hadapi Pak. Oh iya, Boleh, apakah boleh, Bapak bisa membantu saya? Boleh Pak. Alhamdulillah untuk Pak Apri Andi saya luangkan waktu secukupnya. Kira-kira apa Pak permasalahan yang Bapak hadapi? Begini Pak, masih banyak di siswa di sekolah saya terutama itu belum bisa mengerjakan sholat 5 waktu Pak, seperti itu Pak. Masya Allah kali Pak ya. Ya itulah yang penting Pak. Jadi bagaimana Pak? Jadi Pak, yang menjadi perhatian Bapak tentang murid yang belum bisa sholat ini, Bapak perhatiannya spesifiknya ke yang utama itu tentang hal apanya Pak? Begini Pak, saya melihat bahwasanya siswa di kelas saya itu belum bisa melakukan sholat dengan benar, baik itu dengan gerakan ataupun bacaannya Pak, seperti itu Pak. Ya, memang beginilah problema Pak anak-anak sekarang ya. Tentu Bapak sudah mencari penyebab. Menurut Bapak, penyebab utama dari anak-anak ini belum bisa mengerjakan sholat itu kira-kira apa Pak? Begini Pak, setelah saya beberapa siswa tuh Pak di rumah tuh kurang mendapat bimbingan Pak dari orang tua. Kemudian di sekolah waktu mengerjakan praktek sholat juga itu waktunya sangat terbatas Pak. Iya, karena di sekolah pun kalau agama ini cuma 4 jam Pak ya. Iya Pak. 4 jam itu 1 minggu per kelas ya. Iya iya. Jadi terbatas Pak ya. Iya. Kemudian Pak, ini hal menarik sebenarnya. Untuk mengatasi masalah sejauh ini Bapak, kira-kira apa yang pernah Bapak lakukan untuk membantu mereka mempelajari sholat dengan baik? Begini Pak, saya juga sudah memberikan penjelasan di kelas itu ya, terus mengajak mereka untuk melakukan praktek. Namun hasilnya itu Pak belum optimal, seperti itu Pak. Ya, memang seperti itulah Pak. Pengorbanan itu penting Pak ya. Kemudian menurut Bapak, selain yang telah Bapak lakukan itu, ada nggak hal-hal lain yang berbeda yang bisa melibatkan siswa untuk mempelajari sholat? Begini Pak, mungkin kita bisa membuat program itu Pak seperti belajar sholat, ya, terus dengan lebih praktis dan interaktif. Mungkin mengajak orang tua lebih itu Pak untuk terlibat aktif. Iya, ya interaktif ini seperti gini mungkin Pak ya, di sekolah itu dibuat semacam poster ataupun dibuat semacam panduan gitu ya, sholat gitu Pak ya. Iya. Kemudian orang tua kita libatkan, mungkin dia mengawasi itu, dia anak sholat nggak di rumah. Iya betul. Atau dia cek nggak ini bacaan anak-anak ini bagaimana, bisa nggak dia sholat dengan baik dan benar gitu Pak ya. Iya. Ide bagus Pak. Kemudian menurut Bapak, langkah-langkah praktis yang lain yang bisa dimulai untuk melaksanakan program ini apa kira-kira Pak? Begini Pak, saya bisa membuat panduan sederhana untuk orang tua di rumah. Kemudian mengadakan sesi latihan sholat mingguan di kelas. Kemudian mungkin memberikan tugas video Pak, siswa yang melakukan sholat, seperti itu Pak. Iya. Berarti gini Pak ya,
libatkan orang tua, kemudian ada latihan, kemudian buat video. Berarti orang tuanya ini ketika anaknya sholat itu divideokan itu Iya, Pak. prosesnya gitu Iya, ya. iya, betul, Jadi benar. nanti dilaporkan ke gurunya gitu Pak Iya, ya. iya, benar. Ya, luar biasa sekali Pak. Heeh. Ini saya apresiasi kali niat Bapak untuk memajukan sekolah biar anak-anak bisa sholat. Kemudian Pak, untuk melakukan program-program Bapak ini, kira-kira siapa saja yang bisa bekerja sama untuk memastikan program ini berjalan dengan baik? Begini Pak, yang namanya kita di dalam sekolah kita itu untuk kemajuan anak-anak, terutama di siswa itu, makanya kan kita pasti tidak bisa meninggalkan orang tua Pak ya. Ya, Orang tua itu ataupun wali murid tidak mungkin bisa kita tinggal. Jadi saya bisa mengajak wali murid saya itu dan ataupun orang tua siswa untuk ikut serta Pak dalam kegiatan tadi. Mereka bisa memberikan umpan balik tentang kemajuan atau yang dikerjakan siswa di rumah. Jadi langsung wali murid atau orang tua tadi Pak dapat melihat progres kerja anaknya Pak. Seperti itu Pak. iya. Kemudian kepala sekolah dilibat juga pastinya Pak ya. Itu udah pasti Pak, kalau Ya. itu udah pasti. Luar biasa sekali Pak. Kemudian ini kan program sudah ada nih, Iya, sudah melibatkan orang tua, wali murid, bahkan kepala sekolah. Mungkin Bapak bisa jelaskan bagaimana caranya Bapak bisa memastikan bahwa program ini bisa berjalan dengan lancar. Yang pasti Pak, saya sudah pastikan yang pertama itu tadi bekerja sama dengan kepala sekolah, ya. Kemudian saya bekerja sama lagi dengan orang tua Ya. untuk supaya program-program yang kita buat tadi Pak bisa berjalan dengan lancar, dan kemudian orang tua tadi bisa langsung Pak melihat anaknya tadi apa yang dikerjakan anak. Jadi tidak berharap anak itu mendapat panduan dari sekolah saja, tetapi orang tua juga harus bisa bekerja sama Pak dari pihak sekolah. Berarti orang tuanya ini membuat laporan memastikan bahwa program ini si anak ini memang ada progres peningkatan begitu Iya, Pak ya. benar Pak, seperti itu. Baik, baik, baik. Aduh, kira-kira kapan rencana bisa program ini bisa dijalankan Pak? Insya Allah Pak, dalam waktu dekat ini saya terus membuat wacana untuk perubahan anak-anak ini supaya bimbingan tersebut bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jadi langsung nampak Pak di situ progresnya. Jadi kita kepada siswa itu langsung nampak ada kemajuannya, dan orang tua juga dapat melihat langsung Pak, seperti itu. Oke, luar biasa sekali Pak ya. Mungkin dengan percakapan ini mungkin bagaimana perasaan Bapak? Apakah Bapak sudah menemukan satu ide solusi dari permasalahan Bapak Pak? Alhamdulillah Pak, dengan percakapan kita ini tadi, yang pertama saya sudah merasakan kelegaan hati saya bahwasanya selama ini keluhan saya tadi terkeluarkan dengan kita bertukar pikiran seperti ini. Jadi saya alhamdulillah sekarang sudah sangat merasa lega sekali Pak dengan percakapan kita ini. Baik, yang pastinya Bapak optimis. Ini pasti bisa berjalan programnya dan perubahan akan terjadi luar biasa Pak ya. Ya. Ya mungkin demikian yang bisa saya bantu untuk Bapak hari ini. Baik Pak, kalau seperti itu terima kasih Pak atas waktunya, karena dengan perbincangan ini ada manfaatnya bagi kita. Jadi alhamdulillah Pak, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Apriandi ya. Baik Bapak, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bapak dengan coaching. Yang proses coachingnya ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelumnya saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh Pak? Boleh Pak, silakan. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching? Dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Bapak tadi? Baik Pak. Untuk yang saya lakukan di coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu yang pertama berupa kemitraan. Dan kemudian ada proses kreatif. Dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot Pak. Iya, jadi yang sudah Bapak sampaikan tadi memang sesuai dengan hasil catatan saya. Jadi di catatan saya, Bapak sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti, Bapak tadi ketika ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan terata. Kemudian Bapak juga sudah melakukan proses prinsip kreatif, di mana Bapak berusaha menggali
kreativitas dari coaching untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi yang terkait masalah yang ia hadapi. Kemudian Pak, juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi si coaching, dan Bapak juga sudah memberikan kompetensi inti. Bapak mengharapkan ada dua, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat itu juga sudah terlaksana dengan baik. Yang paling penting dari proses tadi, mendengarkan percakapan dengan alur cerita, di mana Bapak tadi memulai dengan tujuan, ada identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab, sangat luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan terakhir Pak. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Baik Pak, untuk kompetensi yang ingin dikembangkan, yaitu saya ingin mengembangkan kompetensi pada bagian kehadiran penuh, di mana mungkin tadi coaching merasa sedikit unek-uneknya. Kemudian saya seharusnya menggunakan salah satu teknik stop agar beliau bisa lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan yang sedang dihadapinya. Baik, kehadiran penuh menjadi harapan Bapak agar bisa lebih dikembangkan lagi, dan saya berdoa agar teknik ini bisa segera Bapak maksimalkan dalam diri Bapak. Tidak juga hanya potensi ini, tapi juga potensi yang lain semakin tajam ketika melakukan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya. Terima kasih Bapak. Semua proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak bagus untuk Bapak ke depannya. Baik Pak, terima kasih Pak atas bantuannya dan perhatiannya. Baik, terima kasih Bapak. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.